ketika menjadi seorang istri tetap mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Setiap aktivitas di rumahnya, menjaga kehormatan rumahnya, mengerjakan aktivitas di rumah seperti khidmat ataupun melayani keluarga, semua berpahala luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagi istri yang mencuci pakaian, Umi tahu nggak pahalanya mencuci pakaian? Enggak. Nah, apabila seorang istri mencuci pakaian ataupun pakaian suaminya, maka Allah catat untuknya 2000 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala hapus 2000 kehilapan darinya. Dan semua makhluk yang tersentuh sinar matahari akan selalu memohonkan ampunan untuk istri yang mencuci pakaian. Wah, luar biasa kan? Itu pahala yang akan diberikan bagi istri-istri yang mencuci pakaian. Lalu bagaimana misalkan istri yang memasak? Nah, ini ada kisahnya, Ketika itu Siti Fatimah radhiyallahu an menangis. Lalu kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat putrinya menangis. Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lelah dengan pekerjaan ini. Belum lagi aku harus menggiling gandum dengan batu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh batu itu menggiling gandum, maka berputar sendiri batunya. Dan bukan hanya berputar, tapi batu itu berzikir. Jadi berputar sendiri dan berbicara gitu, batunya berzikir. Selepas menggiling gandum, maka batu itu berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andaikan engkau menyuruhku untuk menggiling gandum dari utara ke barat, dari selatan ke timur, maka akan aku lakukan. Karena aku tidak ingin menjadi bagian api neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu, api neraka, berbahan dasar daripada batu dan manusia. Aku takut menjadi bagian daripada neraka ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai batu, sesungguhnya engkau tidak akan menjadi bagian neraka, melainkan akan menjadi bagian istananya Fatimah putriku. Fatimah radhiyallahu anha tersenyum melihat kejadian itu. Wahai Fatimah, sesungguhnya bisa saja aku menyuruh batu ini berputar untuk menggilingkan gandum, namun Allah menghendaki pahala lebih untukmu. Sesungguhnya pahala memasak untuk ahli keluargamu, Allah Subhanahu wa taala hitung dari tiap butir masakan. Mungkin kita menghitungnya dari tiap butir nasi mungkin ya. Iya. Dari satu butirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pahala. Dari satu butirnya Allah akan menghapus satu dosa. Dari satu butirnya Allah akan mengangkat satu derajat. Maka termotivasi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu yang masak, lelah, letih, para istri-istri di rumah, inilah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi istri-istri yang memasak. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Belum lagi ketaatan kepada seorang suami. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wa Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di neraka itu penuh dengan wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak taat atau tidak mengerjakan sholat? Mereka mengerjakan sholat, saum dan sebagainya. Lalu kenapa, apa yang menyebabkan para kaum wanita ini menjadi penghuni ahli neraka atau menjadi penghuni neraka, menjadi ahli neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka karena mereka tidak taat kepada suaminya. Bahkan dalam keterangan lain, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku kepada para wanita sujud kepada selain Allah, maka aku akan menyuruh para istri-istri sujud kepada suaminya. Makanya harus menjaga ketaatan kepada suami. Jadi keistimewaan lebih ketika sudah menjadi seorang istri juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang istri itu ketika menjalankan sholat, melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya, sudah cukup baginya surga.